Udara segar pegunungan bercampur aroma tanah basah dan dedaunan hutan menyambut Rizal dan 6 temannya saat mereka mematikan mesin sepeda motor. 7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan telah menempuh perjalanan yang melelahkan dari kota, jauh menuju jantung pedalaman. Tujuan mereka adalah KKN di sebuah desa yang bahkan tidak tercantum jelas di peta digital. Akhirnya sampai juga, keluh Adi, salah satu teman laki-laki Rizal, sambil meregangkan tubuh. Ia mengusap keringat di dahinya. Jalanan tadi gila. Kalau pakai mobil pasti udah nyangkut. Iya, Pak Kades bilang memang begitu. Hanya motor yang bisa lewat, sahut Sari, gadis berkacamata yang dibonceng oleh Rizal. Rambutnya yang diikat ekor kuda sedikit berantakan. Jalan sempit di sisi tebing itu bikin jantung mau copot. Rizal mengangguk, matanya menyapu sekeliling. Perjalanan tadi memang bukan main. Berjam-jam menembus rimba yang rapat, kemudian menyusuri jalan setapak selebar 2 motor di tepi jurang menganga. Desa ini benar-benar terisolasi, seolah terputus dari peradaban modern. Di hadapan mereka terbentang sebuah desa kecil, dikelilingi perbukitan hijau yang rimbun. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu dan anyaman bambu, beratap ijuk atau seng, berjejer rapi mengelilingi lapangan desa yang lumayan luas. Siang itu desa tampak tenang, bahkan damai. Anak-anak kecil bermain di halaman, beberapa ibu-ibu duduk di teras sambil menganyam, dan para pria terlihat kembali dari ladang. Senyum ramah segera menyambut mereka. Seorang bapak bertubuh kurus dengan kumis tipis yang Rizal tahu adalah kepala desa, mendekati mereka dengan senyum lebar. "Selamat datang nak-nak mahasiswa, sudah ditungguin dari tadi. Gimana perjalanannya?" "Lancar." "Lancar, Pak. Tapi memang luar biasa jalannya," jawab Rizal, mewakili teman-temannya sambil menyalami sang kepala desa. "Terima kasih banyak atas sambutannya, Pak." Warga desa lainnya ikut mengerumuni, menyambut mereka dengan antusiasme yang tulus. Mereka diantar ke 2 rumah yang akan menjadi tempat tinggal selama sebulan ke depan. Rumah untuk laki-laki dan perempuan dipisahkan, namun letaknya bersebelahan persis dengan teras yang menyatu. Keduanya adalah rumah panggung kayu sederhana namun bersih, dengan jendela-jendela kecil menghadap ke halaman. "Ini buat kalian yang putra, dan sebelahnya untuk putri, dapur dan kamar mandi di belakang. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri," kata Pak Kades ramah menunjuk ke kedua rumah itu. "Istirahat dulu, nanti sore kita kumpul lagi di balai desa untuk sedikit acara penyambutan." Mereka membongkar barang bawaan, menata tas dan perlengkapan seadanya. Rasa lelah tergantikan oleh semangat dan sedikit kecanggungan dengan lingkungan baru. Suasana desa di siang hari memang terlihat normal, bahkan menyenangkan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa mereka baru saja memasuki sebuah desa horor angker. Sebuah kisah horor desa terpencil yang akan segera terkuak. Namun ketika matahari mulai condong ke barat, perlahan-lahan kejanggalan pertama mulai terasa. Rizal sedang duduk di teras rumah bersama Adi dan Bima, menghisap rokok sambil memandangi senja yang membias indah di cakrawala. Dari rumah sebelah, terdengar tawa riang Sari, Dian dan Lia yang sedang berbincang. Semuanya masih terasa baik-baik saja. "Wah, sebentar lagi maghrib nih," celetuk Bima, seorang mahasiswa religi yang selalu taat beribadah. "Nanti sekalian sholat berjamaah di masjid ya. Capek juga seharian di jalan." Rizal mengangguk, setuju. Ia melirik ke arah bangunan yang mereka yakini sebagai masjid desa. Letaknya agak menjorok ke dalam, dikelilingi beberapa pohon rindang. Warnanya agak kusam, namun bentuknya jelas sebuah masjid. Siluet matahari semakin memudar. Warna orangnya di ufuk barat perlahan menghilang digantikan semburat ungu kelabu. Namun tak ada suara yang Rizal harapkan. Tidak ada kumandang azan. Keheningan senja yang biasanya dipecah oleh panggilan sholat itu, kini hanya dipenuhi suara jangkrik yang mulai bersahutan. "Kok nggak ada azan ya, Bim?" tanya Bima, alisnya mengernyit. Nada suaranya sedikit mengandung kebingungan. Rizal dan Adi saling pandang. Mereka juga menyadarinya. Rizal mencoba menajamkan pendengaran. Barangkali terlalu jauh atau suaranya pelan. Nihil, hanya keheningan. Ia bahkan sempat melihat ke arah masjid itu lagi. Bangunan itu tampak kosong, tidak ada tanda-tanda aktivitas. "Mungkin ajan mereka beda waktu sama kita, Adi," kata Adi mencoba menenangkan, meskipun ada nada aneh dalam suaranya. "Setahu saya, maghrib itu universal, Di." Bima menggeleng pelan, rasa tidak enak mulai merayapi benaknya.
Tidak hanya azan, kejanggalan lain segera menyusul. Begitu senja mulai merangkak menjadi gelap total, suasana di desa berubah drastis. Tiba-tiba saja semua aktivitas berhenti. Pintu-pintu rumah yang tadinya terbuka, kini satu persatu mulai tertutup rapat, seolah terburu-buru. Cepat, senyap, tanpa suara. Anak-anak yang tadi bermain kini sudah tidak terlihat. Para ibu yang menganyam menghilang ke dalam rumah. Jalanan desa yang tadinya ramai oleh tawa dan obrolan kini kosong melompong. Seolah-olah seluruh desa melakukan aksi tutup diri massal begitu matahari tenggelam. "Ini kenapa sih?" bisik Lia dari teras sebelah. Suaranya sedikit bergetar. Ia berdiri di ambang pintu, tampak gelisah. Tiba-tiba semua sepi banget. Dian dan Sari mengangguk. Raut wajah mereka menunjukkan ketakutan yang sama. Dari jendela rumah seberang, Rizal melihat sepasang mata mengintip dari celah tirai, lalu segera menghilang. Malam pertama di desa itu dimulai dengan hening yang mencekam. Listrik belum masuk ke desa terpencil ini sehingga penerangan hanya berasal dari lampu petromak dan obor. Cahaya remang-remang itu menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding rumah, menambah kesan misterius. Rizal, Bima, dan Adi memutuskan untuk tidur di satu ruangan agar tidak terlalu merasa sendirian. Setelah mencoba menenangkan diri dan membaca beberapa doa pelan-pelan, mereka berbaring. Sekitar tengah malam, suara pertama terdengar. Tap, tap, tap. Suara itu datang dari atap, jelas sekali. Seperti langkah kaki seseorang yang berjalan pelan, berhati-hati di atas genting rumah mereka. Rizal terbangun. Ia berbisik, "Kalian dengar itu?" Adi dan Bima sudah terjaga, mata mereka terbelalak. Wajah Adi pucat pasi. "Itu suara apa, Zal?" Suara langkah itu bergerak, seolah mengelilingi rumah, terkadang berhenti di atas kamar mereka, kemudian bergeser lagi ke arah teras. Semakin lama, suara itu semakin jelas, bahkan terasa berat. Sret! Terdengar suara seperti kuku panjang atau benda tajam yang menggaruk-garuk jendela kamar mereka. Spontan, ketiganya melompat dari tempat tidur. "Jangan-jangan tikus," bisik Bima, mencoba meyakinkan diri sendiri, namun suaranya terlalu tinggi untuk meyakinkan siapapun. Tikus tidak mungkin membuat suara langkah seberat itu di atap. Tikus juga tidak menggaruk jendela dengan suara seruncing itu. Kemudian, datanglah bisikan. "Kalian kenapa di sini?" Suara itu sangat pelan, serak, seolah berasal dari balik jendela kayu yang tertutup rapat. Terdengar samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bisikan itu bukan hanya satu suara, melainkan seperti beberapa suara yang tumpang tindih, tidak jelas, namun penuh ancaman. Apa itu?" Adi bergetar, memeluk lututnya. Rizal menelan ludah. Ia mencoba memberanikan diri, melangkah mendekat ke jendela, namun kakinya terasa lemas. Ia melirik ke arah jam dinding analog yang berdetak pelan. Pukul 2 dini hari. Cuak! Tiba-tiba, sebuah pot bunga tanah liat di sudut ruangan yang tadinya mereka letakkan di atas meja kecil jatuh terbalik ke lantai dengan suara keras. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuhnya. Pot itu seolah-olah didorong dengan sengaja. Pecahan pot berserakan, dan ketiga mahasiswa itu hanya bisa saling menatap dengan mata melebar, nafas tersengal-sengal. Malam itu, di desa terpencil yang seolah menyimpan rahasia kelam, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Gangguan goib yang mereka alami bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan sebuah ritual sesat mengerikan yang tanpa mereka sadari telah menanti. Pagi datang membawa kelegaan sekaligus rasa cemas yang baru. Matahari menembus celah-celah jendela, menerangi ruangan tempat Rizal, Adi, dan Bima meringkuk semalam. Mereka semua terbangun dengan mata bengkak dan kantung mata menghitam, hasil dari malam tanpa tidur yang penuh teror. "Gila, itu bukan mimpi kan?" Adi memecah keheningan, suaranya serak. Pot bunga jatuh sendiri, langkah kaki di atap, bisikan di jendela. Bima mengangguk lesu.
Aku bahkan sempat mendengar seperti ada yang menggaruk-garuk dinding rumah sebelah juga. Semoga Sari, Dian, dan Lia baik-baik saja. Rizal menghela napas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya efek kelelahan dan sugesti. Tapi pot bunga yang pecah di sudut ruangan adalah bukti nyata. Kita harus bicara dengan Pak Kades, katanya meskipun ia sendiri merasa ragu. Apa yang bisa mereka katakan? Bahwa rumah mereka diganggu makhluk tak kasat mata? Setelah sarapan seadanya dengan lauk yang mereka bawa dari kota, yang terasa hambar di lidah karena pikiran mereka yang masih kalut, mereka keluar ke teras. Di teras rumah sebelah, Sari, Dian, dan Lia juga terlihat lesu. Wajah mereka pucat, mirip seperti mereka bertiga. "Kalian juga dengar?" tanya Sari, nadanya panik. "Ada suara orang berjalan di atap dan bisikan-bisikan aneh. Kami takut banget. Pot bunga di kamar kami juga jatuh sendiri. Ini ada apa sih?" Mereka semua merasakan atmosfer yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Bukan sekadar desa horor angker biasa, melainkan seperti ada kekuatan gelap yang menyelimuti setiap sudutnya. Tidak lama kemudian, Pak Kades dan beberapa warga datang menjenguk. Mereka membawa ubi rebus dan teh hangat, mencoba ramah seperti biasa. Namun, sorot mata mereka kadang terlihat aneh, mengamati para mahasiswa dengan seksama. Salah seorang warga perempuan yang usianya sudah parubaya menatap mereka dengan tatapan khawatir. "Nanti malam jangan coba-coba keluar rumah ya, Nak, apalagi kalau sudah gelap total." "Iya, Nak," timpal Pak Kades. Nadanya berubah serius. "Itu sudah jadi aturan turun-temurun di desa kami. Begitu matahari tenggelam, semua harus di dalam rumah dan pintu terkunci rapat. Jangan ada yang berani melanggarnya." Rizal yang merasa kejanggalan demi kejanggalan semakin menumpuk, mencoba bertanya lebih jauh. "Tapi kenapa, Pak? Ada apa memangnya kalau keluar malam?" Pak Kades dan warga lainnya saling pandang. Sebuah keheningan singkat menyelimuti mereka. Senyum ramah mereka memudar, digantikan ekspresi kaku dan tegang. "Itu aturan lama, ikuti saja, jangan dilanggar," jawab Pak Kades, nadanya tegas, tak lagi ramah. "Sudah begitu dari dulu, Nak, demi kebaikan kalian juga." Warga lain mengangguk-angguk setuju. Raut wajah mereka seolah mengatakan, "Jangan bertanya lagi." Jawaban yang samar, tidak ada penjelasan yang logis, hanya aturan lama. Namun nada bicara mereka mengindikasikan bahwa aturan ini lebih dari sekedar kebiasaan. Ada ancaman yang jelas tersirat di baliknya. Rasa curiga Rizal semakin membesar. Ini bukan hanya seperti kisah horor desa terpencil yang biasa mereka dengar. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap di sini. Sepanjang hari itu, Rizal mencoba mengamati. Ia melihat bagaimana aktivitas warga mereda secara perlahan begitu jam menunjukkan pukul 4 sore. Pintu-pintu rumah yang tadinya terbuka kini mulai ditutup satu persatu. Anak-anak yang bermain di lapangan langsung ditarik pulang oleh orang tua mereka. Desa kembali senyap, seperti persiapan menghadapi sesuatu yang akan datang bersama gelap. Rizal juga tidak bisa melupakan tentang masjid. Selama KKN, ia ingin mengajak teman-temannya yang muslim untuk rutin beribadah di sana. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekati bangunan itu. Ketika ia berjalan sendirian menuju masjid di tengah siang hari bolong, ia mendapati bangunan itu dalam kondisi yang menyedihkan. Dindingnya kusam dan berlumut. Catnya mengelupas di sana-sini. Jendela-jendela terlihat rapuh, sebagian pecah dan diganti dengan triplek. Gerbang masuk ke halaman masjid penuh dengan ilalang tinggi dan dedaunan kering yang tidak disapu. Ia mencoba membuka pintu utama masjid. Terkunci. Dari balik jendela yang berdebu, ia melongok ke dalam. Gelap, pengap, dan berbau apek. Tampak tumpukan debu tebal di lantai, sajadah-sajadah tergulung tidak rapi, dan lampu gantung yang mati menggantung miring. Bahkan mimbar khotbahnya pun terlihat kotor dan tidak terurus. Masjid ini tidak pernah dipakai. Tidak ada tanda-tanda perawatan. Tidak ada karpet yang bersih, tidak ada mukena yang tergantung, tidak ada Al-Quran di rak.
Ini bukan hanya sebuah masjid yang ditinggalkan, melainkan sebuah bangunan yang sengaja diabaikan, seolah-olah dilarang untuk digunakan. Di desa yang mayoritas penduduknya terlihat beragama Islam, pemandangan ini sangatlah janggal dan mengganggu hati Rizal. Kemana perginya suara azan, dan mengapa rumah ibadah ini dibiarkan begitu saja? Malam itu, setelah semua pintu dan jendela tertutup rapat dan lampu-lampu petromak menyala remang di dalam rumah, gangguan gaib kembali datang, lebih sering dan lebih intens. Rizal dan teman-temannya memutuskan untuk mencoba membaca surat Yasin bersama-sama, berharap itu bisa mengusir hal-hal aneh yang mereka rasakan. Bima memulai dengan melafalkan ayat pertama. Suaranya sedikit bergetar. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Saat Bima baru selesai melafalkan beberapa ayat, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari dinding samping rumah, seolah ada benda besar yang dihantamkan. Dug, dug, dug. Jantung mereka berdebar kencang. Suara itu begitu dekat, begitu nyata. Seperti seseorang mencoba mendobrak dinding. "Stop, Bim, stop!" Adi berteriak, panik. Bima terdiam. Kemudian, bisikan-bisikan serak dari luar jendela kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menekan. Bukan hanya bisikan, terkadang seperti rintihan atau erangan yang tertahan. Seolah ada banyak entitas di luar sana yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Jangan kalian memanggil, ini tanah kami. Di rumah sebelah, terdengar jeritan kecil dari Sari. Rizal dan yang lainnya saling pandang. Mereka tahu Sari pasti mengalami hal yang sama. Lia, salah satu teman perempuan mereka yang tidak begitu kuat mentalnya, mulai menangis terseduh-seduh. Aku ingin pulang. Tenang, Li, kata Sari mencoba menenangkan meskipun suaranya sendiri bergetar. Di malam berikutnya, Bima mencoba mengumandangkan azan sangat pelan, nyaris berbisik di dalam kamar mereka. Ia berharap azan bisa menjadi benteng dari gangguan yang terus-menerus datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai Bima mengucapkan takbir kedua, lampu petromak di tengah ruangan tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total yang mencekam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara brak keras dari dapur, seperti lemari piring yang jatuh. Mereka tersentak, berpelukan dalam kegelapan. Udara di ruangan terasa dingin, seperti ada yang masuk ke dalam kamar. Tercium aroma anyir yang kuat, seperti bau darah kering bercampur tanah. Ya Allah, ya Allah. Bima berulang kali menyebut nama Tuhan, suaranya bergetar hebat. Seolah-olah setiap kali mereka mencoba beribadah atau mendekatkan diri pada Tuhan, kekuatan di desa angker ini bereaksi dengan kemarahan. Semakin mereka membaca doa, semakin brutal gangguan yang mereka terima. Mereka mulai merasakan bahwa desa ini bukan sekedar dihuni oleh hantu biasa. Ini adalah tempat di mana kekuatan lain berkuasa. Kekuatan yang tidak suka pada cahaya ibadah. Rizal sadar, ada sesuatu yang sangat salah di desa ini. Warga desa yang melarang mereka keluar malam, masjid yang terbengkalai, dan gangguan gaib yang intensifikasi saat mereka mencoba beribadah. Semua potongan teka-teki itu mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Ini bukan hanya cerita mistis yang mereka dengar dari mulut ke mulut, melainkan sebuah pengabdi setan nyata yang mungkin telah mengakar di desa ini di antara penduduknya. Mereka seolah hidup di bawah bayang-bayang ritual sesat mengerikan yang tak terucap. Sebuah tradisi gelap yang telah menguasai desa terpencil ini. Rizal tahu, untuk bertahan hidup, ia harus menemukan jawaban. Dan jawaban itu mungkin tersembunyi jauh di balik aturan lama yang disembunyikan oleh warga. Rasa takut bercampur rasa penasaran yang mendalam mendorong Rizal untuk mencari tahu lebih jauh. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kebingungan ini. Gangguan gaib yang semakin brutal setiap malam, ditambah keanehan perilaku warga dan kondisi masjid yang terbengkalai, adalah bukti nyata bahwa ada rahasia kelam yang menyelimuti desa ini. Pagi itu, setelah malam tanpa tidur yang penuh teror, Rizal memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia berdalih ingin mengamati lingkungan desa untuk program KKN, padahal tujuannya adalah mencari petunjuk. Ia sadar tidak semua warga desa terlihat sama. Ada beberapa yang tampak lebih tua, lebih bijaksana, yang mungkin menyimpan memori masa lalu.
Matanya tertuju pada sebuah rumah kecil di ujung desa, jauh dari keramaian, berdiri di bawah pohon beringin tua. Di terasnya, seorang kakek tua bertubuh ringkih sedang duduk termenung sambil menganyam keranjang bambu. Kulitnya keriput, rambutnya memutih seluruhnya, dan matanya tampak meneduh, seolah telah melihat banyak hal. Kakek itu terlihat berbeda dari warga lain yang cenderung kaku dan waspada. Rizal mendekat perlahan, memberi salam. "Assalamualaikum, Kek." Kakek itu mendongak, matanya yang redup menatap Rizal. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Waalaikumsalam, Nak. Mahasiswa KKN ya? Masuk, Nak, jangan sungkan." Rizal duduk di bangku kayu di hadapan sang kakek. Ia memperkenalkan diri, dan obrolan ringan pun mengalir. Kakek itu bercerita tentang kehidupannya. Rizal mendengarkan dengan sabar, menunggu momen yang tepat. "Kek, saya mau bertanya sedikit tentang desa ini, kalau boleh." "Tanya saja, Nak. Apa yang ingin kau ketahui?" Jawab kakek, suaranya pelan dan bergetar. "Soal masjid di desa kita, Kek. Saya lihat bangunannya sepertinya sudah lama tidak terawat. Apa memang tidak ada yang beribadah di sana?" Wajah kakek itu sedikit berubah, seolah ada bayangan kesedihan melintas di matanya. Ia menghela napas panjang, menatap jauh ke arah masjid yang samar terlihat dari kejauhan. "Dulu, Nak, dulu tidak begitu. Dulu masjid itu ramai sekali." Hati Rizal berdebar. Ini dia. "Dulu, masjid adalah pusat ibadah kami. Warga rajin sekali sholat berjamaah, Nak. Setiap waktu sholat, azan berkumandang dari sana, lantang mengisi setiap sudut desa." Kakek itu bercerita, matanya menerawang ke masa lalu. Suara azan itu bagaikan nyanyian kedamaian yang kami rindukan sekarang. "Lalu apa yang terjadi, Kek? Kenapa sekarang jadi seperti ini?" tanya Rizal, suasana hati-hati. Kakek itu menunduk, menghentikan anyamannya. Ada beban berat dalam sorot matanya. "Semua berubah, Nak, semenjak kepala desa yang dulu, Pak Wiryo, menjabat." Rizal mendengarkan dengan seksama. Kakak itu adalah salah satu dari generasi terakhir yang masih menyimpan ingatan tentang masa lalu desa ini sebelum kegelapan merayap masuk. Pak Wiryo itu orang yang sangat disegani, bukan hanya karena ia kepala desa, tapi juga karena tutur katanya halus dan dulu ia dianggap pemimpin yang bijak. Namun sejak paceklik panjang melanda desa, semuanya berubah. Musim kemarau datang berbulan-bulan lamanya. Sawah-sawah mengering, sumur-sumur surut, dan panen gagal. Hewan ternak mati satu persatu. Banyak keluarga terpaksa pindah keluar desa. Bagi warga yang tersisa, setiap hari adalah perjuangan mencari sesuap nasi. "Waktu itu, kami sudah putus asa, Nak," bisik kakek itu dengan wajah muram. "Sholat berjamaah tetap kami lakukan. Doa-doa dipanjatkan siang dan malam, tapi hujan tak kunjung turun. Mungkin ini ujian dari Tuhan." Dalam keadaan putus asa itulah, Pak Wiryo mulai sering bermimpi. Ia berkata mimpi itu bukan mimpi biasa, melainkan wahyu dari leluhur desa. Dalam mimpinya, lanjut kakek itu, suaranya bergetar. "Leluhur berpesan agar kami lebih menghormati mereka. Katanya, hanya dengan merawat makam pendiri desa, hujan akan kembali turun dan kami akan selamat dari mara bahaya." Awalnya warga ragu, namun ketika Pak Wiryo mulai memimpin doa di makam leluhur, tak lama kemudian hujan deras turun untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Panen berikutnya berhasil dan desa selamat dari kelaparan. Sejak saat itulah, warga yakin mimpi Pak Wiryo benar. Mereka percaya leluhurlah yang menjaga desa, bukan doa yang selama ini mereka panjatkan. "Makam itu dulu biasa saja, Nak. Hanya gundukan tanah dengan batu nisan. Tapi setelah kejadian itu, Pak Wiryo memerintahkan pembangunan sebuah pendopo besar di atasnya. Makam itu kini jadi pusat desa." Rizal teringat pada bangunan pendopo megah yang pernah ia lihat. Besar, bersih, tapi terasa dingin dan kosong, seolah menyembunyikan sesuatu. Awalnya hanya doa kecil, lalu meminta pertolongan dan berkah di makam itu. Kami semua percaya leluhur memang pantas dihormati. Tapi lama-kelamaan, Pak Wiryo mulai membuat aturan baru. Ada sesajen,
Ada nyanyian yang tidak kami kenal. Semakin lama, ritual itu semakin mirip ibadah. Tapi bagiku, tak harus seperti itu. Ia menundukkan kepala. Suaranya melemah. Sejak saat itu, warga mulai berbondong-bondong ikut ritual pendopo. Dan masjid perlahan ditinggalkan. Mereka mengira itulah ibadah yang lebih benar. Mereka penyembah makam, Nak. Dan masjid mulai ditinggalkan. Pak Wiryo bilang suara azan itu mengganggu tidur leluhur. Sholat dengan khusyuk di masjid itu malah mengundang murka. Jadi semua kegiatan ibadah yang biasa kami lakukan dilarang. Bahkan azan pun tidak boleh lagi. Suara kakek itu penuh sedih. Malah katanya ibadah yang benar itu ya di pendopo itu, di makam leluhur, berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada makam itu. Ini bukan hanya sebuah doa biasa, Nak. Ini adalah penyesatan akidah. Rizal terdiam, mencerna setiap kata. Ini bukan sekedar mitos atau tahayul biasa. Ini adalah sebuah bentuk penyelewengan akidah yang mengerikan. Sebuah ritual sesat mengerikan yang telah mengakar dan menguasai seluruh desa. Generasi baru lahir dalam kesesatan itu, Nak. Katanya bergetar. Bagi mereka, ritual di pendopo itu adalah kebenaran mutlak. Mereka tidak pernah tahu bagaimana beribadah yang benar di masjid. Mereka tidak pernah mendengar azan. Mereka tidak pernah merasakan ketenangan sholat berjamaah. Bagi mereka, masjid itu adalah pantangan, sebuah tempat yang tidak boleh disentuh, tidak boleh didatangi, bahkan menyebut nama Tuhan dengan lantang saja bisa memicu amarah penjaga desa. Sekarang semuanya masuk akal. Mengapa tidak ada azan? Mengapa masjid terbengkalai? Mengapa warga begitu ketat dengan aturan tidak boleh keluar malam? Semua ini adalah bagian dari sistem kepercayaan sesat yang telah lama mengakar di desa ini. Sebuah bentuk pengabdisetan nyata yang berkedok penghormatan leluhur. Rizal menatap kakek itu dengan tatapan prihatin. "Kakek, kenapa kakek tidak pergi dari sini?" Kakek itu tersenyum sedih. "Mau kemana lagi, Nak? Ini tanah kelahiran saya. Anak cucu saya sudah terjebak di sini. Saya hanya bisa berdiam diri, berdoa, dan berharap suatu hari nanti cahaya kebenaran bisa kembali menyinari desa ini." Ia terdiam sejenak, lalu menatap Rizal dengan tatapan penuh harapan. "Mungkin kehadiran kalian bisa mengubah sesuatu, Nak. Saya sudah tua, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Rizal merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tidak hanya berada di sebuah desa terpencil yang diteror makhluk gaib, tetapi juga di tengah-tengah sebuah komunitas yang telah disesatkan secara spiritual. Perasaan jijik dan marah meluap di hatinya. Mengapa mereka membiarkan ini terjadi? "Kek, apa yang harus kami lakukan?" tanya Rizal, suaranya tercekat. Kakek itu terdiam, lalu menunjuk ke arah masjid. "Kalianlah harapan terakhir desa ini, Nak. Cahaya hanya bisa datang dari sana. Tapi, hati-hati, mereka tidak akan membiarkannya." Rizal pamit dengan perasaan campur aduk. Ia tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga sebuah misi yang jauh lebih besar dari sekedar KKN. Ia kembali ke rumahnya dengan membawa sepotong harapan, sekaligus ketakutan yang mendalam. Rahasia penyembah makam dan ritual sesat mengerikan ini kini terbuka, dan ia tahu pertarungan sesungguhnya baru akan mulai. Informasi dari kakek tua itu menghantam Rizal seperti tamparan keras. Semua kejanggalan, semua rasa tidak nyaman, kini membentuk sebuah pola yang mengerikan. Desa ini bukan sekadar dihuni makhluk gaib, tetapi telah tersesat dalam keyakinan yang salah. Sebuah bentuk pengabdi setan nyata yang berkedok penghormatan leluhur. Pikiran Rizal berkecamuk. Ia harus membagikan informasi ini kepada teman-temannya. Sore itu, Rizal mengumpulkan semua temannya di rumah laki-laki. Raut wajahnya serius, dan mereka semua merasakan ada sesuatu yang penting akan disampaikan. "Aku tadi bicara dengan seorang kakek di ujung desa." Rizal memulai, suaranya pelan tapi tegas. Dia cerita banyak hal tentang desa ini. Ia menceritakan semua yang ia dengar, tentang Pak Wiryo, tentang mimpi-mimpi aneh, tentang makam leluhur yang disakralkan hingga dibangun pendopo, tentang azan yang dilarang, dan masjid yang terbengkalai. Sari, Dian, Lia, Adi, Bima, Anissa mendengarkan dengan napas tertahan. Mata mereka melebar ketakutan dan tak percaya. "Jadi selama ini mereka menyembah makam?" tanya Adi, suaranya tercekat. "Itu artinya mereka bukan lagi beribadah kepada Tuhan. Bagi mereka ritual di pendopo itu adalah ibadah yang benar. Mereka percaya azan dan salat itu mengundang murka leluhur, makanya dilarang." "Ya Tuhan,
bisik Bima, wajahnya memucat. Ini penyesatan yang nyata, astagfirullah. Dan semua gangguan yang kita rasakan itu mungkin karena kita mencoba beribadah, mencoba memanggil nama Tuhan. Mereka tidak suka. Rasa takut bercampur amarah menyelimuti ruangan. Mereka tidak lagi hanya takut pada hantu, tapi pada ide bahwa seluruh desa ini telah terjebak dalam sebuah ritual sesat mengerikan. Ini bukan lagi sekadar kisah horor desa terpencil yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah sebuah kejahatan spiritual. Ada aturan keras di desa ini, Rizal melanjutkan. Teringat perkataan kakek tua dan juga ucapan Pak Kades. Aturan yang mereka yakini mutlak, dan jika dilanggar, mereka percaya akan ada korban tumbal untuk meredakan amarah sang penjaga. Korban tumbal? Seru Liah, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Rizal mengangguk. Ada 4 aturan utama yang kakek itu sebutkan. Ia menarik nafas dalam-dalam. 1, tidak ada yang boleh azan di desa itu. Ini jelas, kata Rizal. Azan dianggap mengganggu leluhur. 2, tidak boleh membawa benda warna putih di luar rumah setelah matahari tenggelam. Benda putih? Tanya Nisa, kebingungan. Kenapa begitu? Kakek itu tidak menjelaskan detailnya, tapi katanya benda putih itu bisa memancing. Mungkin karena benda putih itu sering diasosiasikan dengan kesucian atau kain kafan. Aku tidak tahu pasti. Rizal mengakui, ia sendiri pun bingung dengan aturan ini. 3, tidak boleh berjalan atau mengintip ke arah masjid saat malam hari. Masjid ini dianggap pantangan bagi mereka, tempat yang dihindari karena murka leluhur. Jelas Rizal. 4, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan keras di tempat terbuka malam hari. Ini adalah puncak dari kesesatan mereka. Kata Bima geram, melarang hambanya menyebut nama Tuhan di muka bumi ini. Keempat aturan itu mengikat warga desa dengan ketakutan yang dalam. Mereka hidup di bawah bayang-bayang amarah leluhur yang sebenarnya adalah makhluk gelap yang telah mereka undang dan sembah. Kakek itu bilang ini adalah warisan sesat. Aturan-aturan ini sudah mengakar kuat. Bahkan Pak Kades dan warga lain yang usianya lebih muda, mereka tidak tahu sejarah aslinya. Bagi mereka ini sudah menjadi kebenaran turun-temurun. Ini adalah desa horor angker karena mereka sendiri yang mengundang dan memelihara kegelapan ini. Semua teman Rizal terdiam, rasa takut bercampur mual. Mereka tidak menyangka KKN kali ini akan membawa mereka ke dalam sebuah pengalaman yang begitu mengerikan. Berhadapan langsung dengan sebuah sekte penyembah makam yang sesat. Jadi selama ini gangguan yang kita alami adalah bentuk peringatan karena kita sudah melanggar aturan-aturan ini secara tidak sengaja, tanya Sari. Suaranya bergetar. Bima, azan pelan-pelan, kita coba baca doa. Kemungkinan besar begitu, jawab Rizal. Atau memang mereka tidak suka dengan kehadiran kita yang bersih. Malam itu suasana di antara mereka menjadi lebih tegang. Mereka tidak hanya takut pada gangguan gaib, tetapi juga pada warga desa yang mungkin saja akan bertindak di luar nalar jika mereka melanggar aturan lagi. Teror yang mereka hadapi bukan hanya dari entitas tak kasat mata, tetapi juga dari manusia-manusia yang telah dibutakan oleh keyakinan sesat. Di luar jendela, kegelapan malam merayap. Cahaya remang dari lampu petromak membuat bayangan-bayangan menari, seolah mengikuti irama ketakutan yang menguasai hati mereka. Setiap suara dari luar terasa mengancam. Suara jangkrik yang sahut menyahut kini terdengar seperti bisikan-bisikan jahat. Angin malam yang berhembus pelan terasa dingin menusuk tulang. Mereka semua berjanji untuk lebih berhati-hati. Tidak ada yang ingin menjadi tumbal. Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari sini dengan selamat. Namun bagaimana caranya? Mereka terkurung di desa terpencil ini, jauh dari jangkauan dunia luar, dikelilingi oleh penduduk yang telah menjadi pengabdi setan nyata. Rizal memandang teman-temannya satu persatu. Wajah mereka menunjukkan ketakutan, tetapi juga tekad. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka harus mencari jalan keluar. Kakek tua itu telah memberi mereka secerah harapan, menunjuk ke arah masjid. Tetapi dengan 4 aturan ketat ini rasanya sangat sulit untuk mengambil langkah apapun. Apalagi ada satu hal yang mengganjal di pikiran Rizal. Kakek itu hanya menyebut 4 aturan, tapi ia sempat mengatakan ada aturan turun-temurun dan aturan lama. Apakah ada aturan kelima? Sebuah larangan yang begitu rahasia hingga tidak boleh disebutkan.
Misteri itu mengambang di benaknya, menambah lapisan teror pada situasi yang sudah sangat mencekam ini. Namun untuk saat ini, 4 aturan ini saja sudah cukup membelenggu mereka dalam ketakutan yang mendalam. Mereka harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan hidup dan mati di desa horor angker ini. Ketegangan di antara Rizal dan teman-temannya terasa sangat pekat. Setelah mengetahui tentang 4 aturan mutlak desa dan sejarah kelam ritual sesat mengerikan yang telah mengakar, setiap detik terasa seperti jebakan. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak melanggar satu pun aturan, berharap bisa melewati KKN ini dengan selamat. Namun, nasib berkata lain. Malam ketiga di desa itu, setelah gelap benar-benar menyelimuti, ada hal penting yang terlupa oleh Sari dan teman-teman perempuan lainnya. Mereka harus menyerahkan laporan awal KKN yang sudah disusun. Rizal sudah menyelesaikannya dan berencana memberikannya kepada Sari, koordinator kelompok, esok pagi. Namun, Sari mengingatkan, melalui celah pintu yang terbuka sedikit. "Zal, laporan kita sudah jadi," bisik Sari dari teras yang menyatu dengan rumah laki-laki. Suaranya pelan, takut terdengar warga. Rizal mengangguk. "Sudah, nanti pagi aku antar ke kalian." "Bisa sekarang nggak? Aku mau langsung rapikan, besok pagi sudah bisa kita bahas," desak Sari, nadanya sedikit mendesak. Rizal ragu. Di tangannya tergenggam lembaran kertas putih bersih berisi laporan yang baru saja ia tulis. Aturan kedua terngiang di benaknya. Tidak boleh membawa benda berwarna putih di luar rumah setelah matahari tenggelam. Meskipun mereka hanya di teras yang bersebelahan, itu sudah luar rumah bagi rumah masing-masing. "Gak bisa sekarang, Ri. Nanti pagi saja," jawab Rizal mencoba menolak dengan halus. "Ayolah Zal, cuma selembar kok. Gak apa-apa kan? Aku di teras ini saja kok. Sebentar doang." Rizal menghela napas. Ia tahu ini resiko, tapi Sari terdengar sangat membutuhkan. "Baiklah, tunggu sebentar." Ia melihat sekeliling. Desa sudah sunyi senyap, pintu-pintu tertutup rapat. Hanya cahaya remang dari petromak mereka yang menerangi teras. Rizal melangkah keluar pintu rumah laki-laki menuju teras yang menyatu dengan rumah perempuan. Hanya sekitar 5 langkah. Di tangannya, selembar kertas HVS putih bersih terlihat mencolok dalam kegelapan yang remang. Tepat saat ia menyerahkan kertas itu ke tangan Sari, sebuah angin dingin menusuk tiba-tiba berhembus kencang, mematikan lampu petromak di teras mereka. Seketika, kegelapan total menyelimuti. Sret! Terdengar suara robekan kertas yang sangat keras, diikuti jeritan Sari. "Ar!" Rizal refleks meraih tangan Sari. "Ada apa, Ri?" "Tanganmu!" teriak Dian dari dalam rumah perempuan. "Tangannya berdarah!" Rizal meraba tangan Sari. Ada luka goresan panjang seolah dicakar sesuatu yang tajam. Dagar menetes di lantai kayu teras. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi. Sebuah hawa dingin yang luar biasa mencekam datang dari arah gelap di depan teras. Mereka merasakan kehadiran yang sangat besar, begitu dekat, begitu mengancam. Aroma busuk yang kuat, seperti bau bangkai bercampur anyir, menusuk hidung mereka. Suara geraman rendah yang mengekakkan telinga menggelegar dari kegelapan. Sebuah tangan besar, hitam dan mengerikan, tiba-tiba muncul dari balik tiang teras, mencengkram kaki Rizal. Rizal tersentak, mencoba melepaskan diri. Tapi cengkraman itu terlalu kuat. Ia bisa merasakan kuku-kuku panjang dan tajam menancap di kulitnya. "Zal!" teriak Adi dan Bima yang langsung keluar dari rumah, terkejut dengan kegelapan dan geraman mengerikan itu. Yang lain menjerit ketakutan. Makhluk itu tidak terlihat jelas dalam kegelapan. Hanya siluet hitam pekat yang menjulang tinggi, dengan mata merah menyala yang samar-samar terlihat. Makhluk itu mulai menyeret Rizal, perlahan namun pasti.
ke arah jalan desa yang gelap gulita. Ke arah pendopo. "Lepas!" Rizal berteriak, mencoba menendang namun tenaganya tak sebanding. "Tolong aku!" Adi dan Bima segera mencoba menarik Rizal. Sekuat tenaga mereka berusaha melepaskan teman mereka dari cengkraman makhluk itu. Lia, Dian, dan Nisa hanya bisa menjerit histeris dari dalam rumah, ketakutan luar biasa. "Makhluk apa itu?" teriak Adi. "Ini dia, tumbal baru!" Suara-suara itu bukan berasal dari makhluk gaib, melainkan dari warga desa. Dari balik kegelapan, di antara pohon-pohon, lampu-lampu obor mulai menyala, bergerak mendekat. Wajah-wajah warga terlihat jelas dalam cahaya obor. Mata mereka menyala-nyala dengan kegilaan. Mereka semua keluar dari rumah, membawa obor, sabit, dan berbagai perakas tajam. "Serahkan dia! Leluhur marah! Ini tumbalnya!" teriak Pak Kades, yang juga ikut di antara kerumunan warga. Wajahnya bengis, bukan lagi sosok ramah yang menyambut mereka beberapa hari lalu. "Apa-apaan kalian?" teriak Bima, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Warga desa yang tadinya ramah kini berubah menjadi sekelompok orang sinting yang ingin menyerahkan teman mereka sebagai tumbal. Makhluk hitam itu terus menyeret Rizal. Cengkramannya semakin kuat. Rizal bisa merasakan tubuhnya terangkat, ditarik paksa. Luka di kakinya terasa perih dan darah mulai membasahi celananya. "Tidak, jangan! Rizal bukan tumbal!" teriak Sari, mencoba menghalangi warga. Namun ia segera didorong mundur oleh salah satu warga. "Minggir kalian! Kalian yang membawa malapetaka ke desa ini! Kalian melanggar aturan! Leluhur butuh persembahan!" Mereka tidak mencoba menolong Rizal, malah ingin menyerahkan Rizal sepenuhnya kepada makhluk gelap itu. Ini adalah puncak dari ritual sesat mengerikan yang telah mengakar dalam diri mereka. Keyakinan gila bahwa melanggar aturan akan mendatangkan kemarahan leluhur dan hanya tumbal yang bisa menenangkan. Mereka telah menjadi penyembah makam yang sejati, melupakan kemanusiaan demi keyakinan sesat. Rizal melihat ke arah wajah-wajah penuh amarah dan kegilaan itu. Ia sadar mereka bukan hanya berhadapan dengan makhluk halus, tetapi juga dengan fanatisme yang telah merasuki seluruh penduduk desa horor angker ini. "Lepaskan dia!" Rizal mendengar suara Bima yang berteriak. Bima dan Adi berhasil menarik Rizal. Sekuat tenaga mereka melepaskan cengkraman makhluk itu. Dengan sebuah hentakan keras, Rizal terlepas. Kaki dan tangannya terasa perih dan dingin, seperti baru saja digenggam es. Makhluk itu menggeram marah karena mangsanya terlepas. "Kalian akan menyesal, kalian mengganggu leluhur!" teriak Pak Kades, wajahnya merah padam. "Kami tidak akan menyerahkan Rizal!" teriak Adi, berdiri di depan Rizal yang terhuyung-huyung. Suasana semakin memanas. Warga desa yang beringas mulai mengepung mereka. Obor-obor di tangan mereka menari-nari dalam kegelapan. Makhluk hitam itu masih berdiri di depan mereka. Geraman rendahnya terus mengiringi. Mereka terjebak. Rizal menatap wajah-wajah penuh amarah dan kegilaan itu. Wajah-wajah yang tadinya ramah, kini berubah menjadi monster. Sejak saat itu, mereka tahu, warga desa bukan lagi sekutu. Mereka adalah ancaman. Mereka menganggap mahasiswa KKN sebagai pengganggu, pembawa malapetaka, dan target tumbal yang sempurna untuk meredakan amarah sang penjaga gelap yang mereka sembah. Ini bukan lagi sekadar KKN. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup di desa terpencil yang telah sepenuhnya dikuasai kegelapan. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pada malam berikutnya, di tengah gedoran pintu yang semakin brutal dan tembang mantra dari pendopo yang mengalun memilukan, Rizal mengambil keputusan nekat. "Aku harus pergi ke masjid," katanya kepada teman-temannya. "Kau gila, Zal?" Adi terbelalak. "Itu melanggar aturan paling fundamental. Kau akan jadi tumbal. Kita tidak punya pilihan lain, Di. Kalau kita diam saja, kita akan mati di sini satu persatu." Rizal bersikeras, matanya penuh tekad. "Kakak itu bilang, cahaya hanya bisa datang dari sana. Kita harus mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengusir makhluk itu." Bima mengangguk, ekspresinya serius. "Aku ikut, Zal. Jika ini satu-satunya jalan, maka harus kita coba." "Kalian yakin?" tanya Sari, suaranya bergetar.
Ini pertaruhan terakhir kita. Kalian tetap di sini. Jaga diri baik-baik. Kalau aku berhasil, pasti ada perubahan. Kalau tidak, kalian harus cari cara untuk keluar dari sini. Rizal dan Bima menunggu momen yang tepat. Saat gedoran pintu sedikit mereda dan tembang mantra dari pendopo terdengar lebih jauh, mereka menyelinap keluar. Melangkah hati-hati di tengah kegelapan, melewati rumah-rumah warga yang tertutup rapat. Mereka menuju masjid. Halaman masjid yang dipenuhi ilalang tinggi dan ranting kering terasa sangat dingin. Pintu masjid yang terkunci menjadi tantangan pertama. Bima mencoba mendobraknya dengan bahunya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, dengan suara kreok, pintu itu terbuka, mengeluarkan derit panjang yang memekakan telinga. Debu tebal berterbangan saat mereka masuk. Di dalam, aroma apek dan pengap memenuhi udara. Gelap gulita. Bima menyalakan senter di ponselnya. Cahayanya menyorot tumpukan debu di lantai, sarang laba-laba di langit-langit, dan mimbar yang kotor. "Mari kita bersihkan seadanya," kata Rizal, suaranya bergetar. Mereka segera membersihkan lantai seadanya dengan tangan kosong. Setelah itu, Bima menghadap kiblat, kakinya terasa berat. Ia menatap Rizal, mengangguk yakin. "Aku akan azan, Zal. Semoga Allah melindungi kita." Rizal mengangguk. Ia berdiri di belakang Bima, jantungnya berdebar kencang. Bima menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh keyakinan, ia mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat suara azan Bima menggema pelan di dalam masjid yang sepi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seluruh desa bergetar, bukan getaran tanah biasa, melainkan getaran yang berasal dari dalam bumi, diikuti suara gemuruh rendah yang semakin lama semakin keras. Dinding-dinding masjid berderak-derak seolah akan roboh. Debu berjatuhan dari langit-langit. Di luar, mereka bisa mendengar teriakan panik warga yang berlarian. "Apa itu? Leluhur marah! Azan, azan berkumandang!" Tembang mantra dari pendoko yang tadinya samar-samar, kini berubah menjadi suara raungan yang memekakkan, seolah makhluk yang disembah itu kesakitan. Raungan itu disusul dengan teriakan-teriakan ketakutan warga yang berlarian di luar. Rizal dan Bima saling pandang. Mereka tahu tindakan mereka telah memprovokasi sesuatu yang sangat besar. Makhluk yang selama ini disembah kini mengamuk. Ini adalah pertempuran, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh desa yang telah tersesat dalam kegelapan. Gemuruh yang mengguncang desa membuat Rizal dan Bima terhuyung-huyung di dalam masjid yang gelap dan berdebu. Suara azan Bima terputus sesaat karena goncangan, namun ia segera melanjutkan. Suaranya kini lebih lantang dan penuh tekad, melawan ketakutan yang menguasai. Asyhadu alla ilaha illallah. Di luar, kekacauan terjadi. Teriakan panik warga bercampur dengan raungan mengerikan dari arah pendopo. Rizal bisa mendengar suara benda-benda jatuh, jeritan ketakutan, dan langkah kaki yang kalang kabut. Makhluk yang mereka sembah kini benar-benar mengamuk. "Kita harus terus, Zal," teriak Bima, meskipun suaranya bergetar hebat. "Ini berarti kita benar." Rizal mengangguk, matanya menatap tajam ke arah pintu masjid yang terbuka sedikit. Ia tahu ini adalah titik balik. Tiba-tiba, dari arah rumah mereka, terdengar jeritan Sari yang memilukan. "Ah, lepaskan aku!" Jantung Rizal mencelos. "Sari!" Ia tahu mereka sedang dalam bahaya. Warga desa yang panik dan diselimuti amarah pasti akan mencari kambing hitam. Dan mahasiswa KKN adalah target yang sempurna. "Kau teruskan azan, Bim. Aku harus melihat teman-teman," kata Rizal berlari bergegas keluar dari masjid, meninggalkan Bima sendirian yang terus mengumandangkan azan dengan suaranya yang semakin kuat. Rizal berlari sekencang mungkin menembus kegelapan, melewati rumah-rumah yang berderak dan gemuruh yang tak henti-henti. Lampu obor warga yang berserakan di jalan menunjukkan jejak kekacauan.
Ia melihat beberapa warga tampak ketakutan, namun yang lainnya terlihat marah dan kalap. Sampai di depan rumah mereka, pemandangan mengerikan menyambutnya. Beberapa warga desa, termasuk Pak Kades, telah menyerbu rumah mereka. Adi dan Nisa mencoba menahan mereka, sementara Dian dan Liam meringkuk ketakutan di sudut. Namun Sari sedang diseret oleh 3 orang warga menuju ke arah pendopo. "Lepaskan Sari, apa yang kalian lakukan?" teriak Rizal, amarahnya meluap. "Dia yang melanggar, dia harus jadi tumbal. Ini semua salah kalian, kalian membangunkan leluhur kami." Sari meronta-ronta, tubuhnya lemas, wajahnya penuh air mata. "Zal, tolong aku." Rizal melihat ke arah pendopo. Di sana, di dekat makam leluhur yang disakralkan itu, kini terlihat sebuah altar rahasia yang sebelumnya ia tidak perhatikan. Sebuah batu hitam besar dengan ukiran aneh, dihiasi dengan persembahan sesajen yang berantakan, dikelilingi oleh percikan darah. Itu adalah altar tumbal. Mereka benar-benar akan menumbalkan Sari. Ini adalah puncak dari ritual sesat mengerikan yang telah menguasai desa itu. Tanpa pikir panjang, Rizal berlari ke arah kerumunan, mencoba menghentikan mereka. Adi dan Nisa yang melihat Rizal juga berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Namun jumlah warga terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, suara azan Bima dari masjid tiba-tiba terdengar semakin keras, menembus gemuruh dan teriakan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Azan itu yang tadinya hanya samar, kini bergema di seluruh penjuru desa. Seolah Bima menggunakan seluruh tenaganya untuk mengumandangkan kebenaran. Setiap kalimat azan terasa seperti cambuk bagi makhluk kegelapan dan panah yang menusuk telinga warga yang tersesak. Begitu suara azan mencapai puncaknya, teriakan warga bercampur dengan jeritan gaib yang melengking. Suara itu bukan lagi raungan, tapi jeritan kesakitan dan kemarahan yang luar biasa. Suara itu berasal dari pendopo, dari makhluk yang mereka sembah. Tiba-tiba, seluruh lampu obor padam serentak, membuat desa gelap gulita. Tidak ada lagi cahaya, hanya kegelapan yang pekat. Jeritan dan raungan semakin menjadi-jadi. Rizal terhuyung-huyung, terdorong oleh kerumunan warga yang panik. Dalam kegelapan total itu, ia merasakan sebuah kehadiran yang sangat besar di tengah-tengah desa. Sebuah wujud yang menjulang tinggi, lebih besar dari penampakan sebelumnya. Makhluk itu, sang penjaga. Di tengah gelap gulita, di hadapan Rizal, di atas altar tumbal tempat Sari hampir dikorbankan, entitas gelap itu menampakkan wujudnya yang mengerikan. Bentuknya seperti bayangan hitam raksasa, namun kali ini lebih detail. Ada 2 mata merah menyala yang sangat besar, seolah mengintip dari neraka. Dari tubuhnya yang pekat, Rizal bisa melihat urat-urat hitam yang menjalar dan cakar-cakar tajam yang mengilat. Aroma busuk dan anyir semakin pekat, menusuk hidung hingga membuat mual. Makhluk itu meraung lagi. Kali ini raungannya jauh lebih mengerikan, penuh amarah dan kesakitan. Tidak! Raungan itu tidak ditujukan kepada Rizal, melainkan kepada suara azan yang terus berkumandang dari masjid, yang kini terdengar begitu suci dan kuat di tengah kekacauan. Tepat saat Bima mengakhiri azan dengan kalimat, "La ilaha illallah," raungan makhluk itu mencapai puncaknya. Lalu, dengan sekejap, bayangan mengerikan itu meluruh, menyusut, dan lenyap begitu saja ke dalam tanah, seolah tidak pernah ada. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti desa. Gemuruh berhenti, lampu obor tetap padam. Hanya kegelapan dan keheningan yang tersisa. Rizal yang masih terjatuh, merasakan sebuah tangan menyentuhnya. Itu adalah Adi. "Sari, Rizal, Sari," bisik Adi. Suaranya bergetar. Rizal bangkit meraba-raba dalam kegelapan. Ia mendengar suara isak tangis Sari yang kini sudah terlepas dari genggaman warga. Mereka semua berkumpul, berpelukan dalam ketakutan dan kebingungan. Tiba-tiba, salah satu lampu obor warga yang terjatuh menyala kembali, menerangi suasana yang kacau balau. Warga desa yang tadinya beringas, kini terlihat bingung, ketakutan, dan marah. Beberapa dari mereka menangis, entah karena takut pada kejadian barusan atau karena merasa ada sesuatu yang hilang. Keyakinan mereka, penjaga mereka, telah lenyap begitu saja di hadapan suara azan. Pak Kades menatap Rizal dengan tatapan marah sekaligus kosong.
Kalian menghancurkan semuanya. Kalian mengusir leluhur kami. Rizal tahu mereka harus segera pergi. Mereka telah mengacaukan tatanan yang telah lama mengakar. Warga desa tidak akan pernah memaafkan mereka. Meskipun makhluk itu telah lenyap, ancaman dari warga yang telah tersesat justru lebih nyata. Ini adalah akhir dari sebuah teror, namun awal dari pelarian yang mendesak. Keheningan setelah makhluk itu lenyap terasa lebih mencekam daripada raungan sebelumnya. Obor warga berkelip-kelip, bayangan mereka bergetar di dinding pendopo. Sebagian menangis, sebagian lagi memandang Rizal dengan amarah membara. "Kalian merusak semuanya!" Suara Pak Kades pecah, nyaris seperti orang kehilangan warasan. "Leluhur kami pergi, kalian telah mengusir pelindung desa ini." Rizal tahu, tidak ada gunanya berdebat. Bagi warga, mereka adalah musuh yang merampas iman yang sudah mereka jalani puluhan tahun. "Kita harus pergi sekarang," bisik Rizal. Teman-temannya mengangguk. Namun baru beberapa langkah, Bima teringat sesuatu. "Motor kita masih di kantor desa, kita nggak bisa keluar jauh tanpa itu. Jalan hutan terlalu panjang kalau jalan kaki." Ucapan itu membuat semua terdiam. Mereka sadar, keluar dari desa dengan berjalan kaki hampir mustahil. Dan satu-satunya jalan keluar berarti mereka harus melewati pusat desa lagi. Dengan perasaan was-was, mereka bergerak menyusuri gang sempit, menunduk, bersembunyi di balik rumah-rumah gelap. Suara tangisan dan teriakan warga masih terdengar di pendopo, tapi sebagian sudah mulai mencari mereka. Saat tiba di halaman kantor desa, jantung Rizal berdegup keras. Di bawah cahaya rembulan samar, mereka melihat motor-motor mereka berjajar, masih terkunci rantai oleh warga. Kantor itu sendiri sepi, pintunya terbuka, lampu padam. Seolah ditinggalkan dalam panik saat ritual kacau. "Cepat kita ambil," desis Rizal. Bima dan Adi berlari ke motor, memutus rantai dengan linggis kecil yang mereka temukan di samping kantor. Suara besi beradu membuat Rizal ketakutan. Terlalu keras, bisa terdengar jauh. Dan benar, dari arah jalan terdengar suara orang-orang berlarian. "Mereka datang, cepat!" Sari hampir histeris. Dengan panik, mereka menyalakan motor. Suara mesin meraung membangunkan keheningan desa. Saat itulah puluhan warga muncul dari gang, berteriak, melempar batu, bahkan ada yang membawa parang. Rizal memutar gas sekencang mungkin. Motor mereka melesat keluar halaman kantor desa, menerobos kerumunan yang mencoba menghadang. Suara teriakan dan gonggongan anjing membuntuti, namun tak ada yang cukup cepat mengejar motor-motor itu di jalan tanah berbatu. Mereka melaju kencang menembus jalan desa, meninggalkan pendopo, meninggalkan masjid, meninggalkan kegelapan. Nafas mereka berpacu dengan deru mesin, tangan gemetar memegang stang. Setiap tikungan terasa seperti ujian hidup mati. Begitu melewati gerbang bambu di batas desa, Rizal baru berani menoleh ke belakang. Bayangan pendopo masih tampak, berdiri muram seakan mengawasi kepergian mereka. Warga berteriak dari kejauhan, tapi suaranya semakin melemah ditelan angin malam. Mereka tidak berhenti hingga mencapai kota terdekat, jauh dari bayang-bayang kegelapan yang telah merasuki desa terpencil itu. Setibanya di kota, mereka segera melapor kepada pihak berwenang, menceritakan semua yang mereka alami. Namun, cerita mereka tentang pengabdi setan nyata dan ritual sesat mengerikan terdengar begitu fantastis dan sulit dipercaya. Hanya catatan katek tua yang Rizal bawa menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan, menjelaskan sejarah penyesatan itu. Pihak berwenang berjanji akan menyelidiki, namun trauma yang mereka alami adalah luka yang tak kasat mata. Beberapa bulan berlalu, Rizal dan teman-temannya telah kembali ke kehidupan kampus. Namun kenangan akan desa itu terus menghantui. Malam-malam tanpa tidur, bisikan-bisikan, gedoran pintu, teriakan warga dan raungan makhluk gelap itu masih sering terngiang. Mereka selamat, namun hati mereka berat, membawa beban sebuah kisah kelam yang tak akan pernah mereka lupakan. Di suatu sore, Rizal membuka jurnal lamanya. Tangannya menuliskan sebuah refleksi yang dalam, mencoba memahami apa yang telah mereka alami di desa terpencil tersebut. "Kami meninggalkan desa itu dengan hati yang hancur. Bukan hanya karena trauma,
tetapi karena kesedihan yang mendalam melihat sebuah komunitas yang hilang arah. Mereka tidak lagi tahu bagaimana beribadah dengan benar. Kesalahan kecil yang tidak pernah diluruskan, dimulai dari penafsiran mimpi aneh Pak Wiryo, menganggap makam leluhur lebih sakral daripada rumah Tuhan, menjadikan azan sebagai pantangan dan ritual sesat sebagai kebenaran. Sedikit demi sedikit, mereka menjauh dari cahaya dan mendekap kegelapan. Kesalahan itu tumbuh, mengakar, dan akhirnya menjerumuskan satu desa dalam pelukan kegelapan yang pekat. Mereka menjadi budak dari entitas yang mereka sembah. Hidup dalam ketakutan atas aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Aturan-aturan yang melarang mereka menyebut nama Tuhan, aturan yang menjauhkan mereka dari ibadah yang benar. Yang paling menyedihkan adalah mereka tidak sadar bahwa mereka telah tersesat. Bagi mereka itu adalah kebenaran. Dan kami, para mahasiswa KKN yang mencoba membawa cahaya, justru dianggap sebagai pengganggu, pembawa malapetaka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada desa itu selanjutnya. Apakah mereka akan kembali ke jalan yang benar, ataukah akan selamanya tenggelam dalam pusaran kegelapan yang mereka ciptakan sendiri? Satu hal yang pasti, pengalaman di desa itu telah mengubah kami. Memberi pelajaran berharga tentang betapa tipisnya batas antara keyakinan dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Dan bagaimana sebuah komunitas, karena penafsiran yang salah, bisa menjadi penyembah makam, pengabdi setia kegelapan. Rizal menutup jurnalnya. Kenangan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pengingat abadi akan desa horor angker yang telah mengajarinya banyak hal tentang keimanan, kesesatan, dan arti sebenarnya dari sebuah pengabdian.